Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 16 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-15 Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai Ia menjadikan hukum itu menang, kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, di tengah-tengah munculnya perlawanan yang semakin bertambah terhadap Tuhan Yesus dan para murid-Nya dari orang-orang Farisi, Penginjil Matius menempatkan posisi Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama. Tuhan Yesus menyadari betul perlawanan yang terjadi saat itu semakin menjadi-jadi. Tetapi Ia tetap melanjutkan kegiatan penyembuhannya sembari menghindari publisitas. Kesederhanaan dan kelembutan Tuhan Yesus menghadapi sikap permusuhan dilihat sebagai pemenuhan nubuat Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 1-4. Dengan menolak mempergunakan kekerasan melawan orang-orang Farisi ataupun tidak mewahyukan diri secara terbuka, Tuhan Yesus sungguh tampak sebagai hamba Allah yang secara khusus dilimpahi Roh Kudus. Hal ini secara langsung menggambarkan latar belakang perdebatan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dianggap bersekongkol dengan iblis, sehingga orang Farisi meyakini kuasa Yesus adalah kuasa penghulu setan. Di samping itu, mereka juga menyimpan rasa iri terhadap pengaruh Tuhan Yesus di tengah masyarakat Yahudi yang perlahan-lahan tapi pasti mengancam status sosial orang-orang Yahudi ini sebagai orang terpandang saat itu. Kita sebagai orang beriman dan pengikut Kristus yang setia tentu tahu kebenaran yang sejati bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hamba Allah yang sekaligus sebagai putra Allah yang maha kuasa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, rasa iri hati dapat menghancurkan hidup manusia. Orang yang demikian selalu melihat orang lain secara negatif. Kalau rasa ini sudah bercokol kuat, maka apapun yang baik yang datang dari sesama tidak akan diterima dengan senang hati. Disposisi batin yang cemar akibat iri hati akan menghancurkan hati dan pikiran kita dari dalam diri. Keretakan hubungan kita dengan sesama akibat rasa iri dengki ini pada akhirnya akan merongrong kedekatan batin kita dengan Allah juga. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan Yesus, semoga mencurahkan Roh Kudus yang mensucikan hati kita dan menganugerahkan hidup yang damai, penuh kasih kepada sesama manusia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Murah, bebaskanlah kami dari niat-niat jahat yang mencelakakan sesama kami. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar selalu berbuat yang baik dan benar. Engkaulah pedoman dan arah hidup kami dalam mengikuti panggilan untuk menjadi murid-Mu. Hanya kepadamu tempat perlindungan dan harapan kami selama-lamanya. Amin.